Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Arifah Mufliha, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Muhammad Dalam. Di sini saya akan menjelaskan PPh Final pasal 4 ayat 2. Berikut adalah poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua adalah dasar aturannya. Yang ketiga adalah subjek pajak penghasilan. Yang keempat adalah objek pajak PPh Final pasal 4 ayat 2. Yang kelima adalah cara menyetor pajak. Yang keenam cara melapor pajak. Yang ketujuh contoh kasus PPh Final pasal 4 ayat 2. Yang pertama saya akan mengertikan pengertiannya. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutama. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dasar aturan PPh pasal 4 ayat 2, tetapi saya akan hanya menjelaskan salah satu dari peraturan aturan tersebut. Saya akan menjelaskan nomor 34 tahun 2016. Di sini tentang pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang pertama, pengalihan hak atas tanah atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Yang kedua, terutama pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antar para pihak. Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah penghasilan dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali didatangi, atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan subjek pajak penghasilan. Yang pertama, mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan PPh, subjek PPh terdiri atas 3, yaitu orang pribadi, badan, dan yang ketiga adalah waris dalam negeri. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu subjek pajak luar negeri dan dalam negeri. Tetapi yang untuk dalam negeri dan luar negeri saja hanya terdapat pada orang pribadi dan badan, sedangkan warisan hanya pada dalam negeri saja. Kemudian saya akan menjelaskan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Dalam pajak ini, tarif yang dikenakannya adalah sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dikenakan pajak final sebesar 20% dalam jumlah bruto atau pengenaan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Dalam bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, di sini juga terdapat pengecualiannya, yaitu
Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dapat dilakukan terhadap 1. Bunga dan deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam final 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian, bunga pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Yang kedua adalah penghasilan berupa bunga obligasi. Tarif besarnya pajak penghasilan atau penghasilan diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah A. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang B, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas bunga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang C, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dan selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Yang D, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Untuk pemotongannya, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjukkan atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi dan atau perusahaan efek dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat bertransaksi. 4. Pengecualiannya, ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dasar dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang PPH dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. Yang ketiga, diskonto surat perbendaharaan negara. Tarif
di sini besarnya pajak penghasilan atau penghasilan berupa diskon untuk SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bank umum, bentuk usaha tetap, dan 20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaraan pajak berganda atau B3B yang berlaku pada wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Pemotong pajak dilakukan oleh penerbit SPN atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atau diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo atau perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Pengecualiannya adalah bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Kemudian, bunga simpanan yang dibayarkan atas koperasi oleh anggota koperasi untuk orang pribadi. Tarifnya sebesar 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Untuk pemotong pajaknya, koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong penghasilan yang bersifat final tersebut. Kemudian, hadiah undian. Tarif besarnya pajak penghasilan wajib dipotong atau dibukun atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Untuk pemotong pajaknya, penyelenggaraan undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Kemudian, penjualan saham di bursa efek. Untuk tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5%, setengah dari penghasilan nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham di perusahaan di perdagangan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Untuk pemotong pajaknya, penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Kemudian, modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangan lainnya. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal. Dalam transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Pengecualiannya, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam peraturan pemerintah ini berbeda dengan perlakuan
atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal Ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. Kemudian, dividen yang diterima atas diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarifnya, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Untuk pemotongannya, pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku membayar dividen. Selanjutnya adalah untuk jasa konstruksi. Tarifnya 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dalam penyedia jasa, bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertumbuhan nilai dikaitkan tarif pajak penghasilan di atas atau jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertumbuhan nilai dikalikan dari pajak penghasilan di atas dalam pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa, jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi, dan pemotongannya adalah pajak penghasilan yang bersifat final dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal penggunaan dalam pengurangan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Dan yang terakhir adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan. PPh yang dikenakan atas penjualan tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain disepakati dengan pihak yang selain pemerintah, dan penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyediaan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan penyertaan khusus adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu tadi adalah tarif dari pengalihan hak atas tanah bangunan. Kemudian untuk pemotongannya dilakukan oleh penyewa. Dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama kooperasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh penyewaan orang pribadi. Yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pengerjaan di atas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetor PPh pasal 4 ayat 2.
Yang pertama adalah pengguna atau pemula untuk membuat akun pada aplikasi online pajak. Klik tombol mulai sekarang pada halaman beranda website online pajak. Setelah itu dimasukkan alamat email, password, dan nomor telepon pada kolom tersedia, kemudian klik daftar. Yang kedua, masuk menu Store e-billing atau Pajak Pay. Yang ketiga, buat ID billing. Untuk membuat ID billing, tanpa melakukan proses hitung otomatis di online pajak, klik tombol plus tambah. Anda juga memilih berbagai jenis pajak yang ingin Anda bayarkan seperti PPh 21, PPN, PPh 23, maupun PPh final. Tidak menemukan jenis pajak yang Anda butuhkan, klik pajak lainnya. Yang keempat, masukkan nominal pajak yang ingin Anda bayarkan dan klik buat. Yang kelima, pastikan Anda telah mencentang jenis pajak yang ingin dibayarkan. Jika sudah benar, klik lanjut pembayaran. Kemudian, selanjutnya Anda akan masuk ke halaman detail pembayaran. Di halaman ini Anda bisa menambah kontak untuk mengirim konfirmasi pembayaran. Caranya, klik pilih tambah kontak pada kolom pengaturan kontak. Setelah memasukkan nama, alamat email, serta nomor telepon kontak yang ingin ditambahkan, klik tambahkan. Yang ketujuh, selanjutnya klik bayar. Jika saldo pajak Pay Anda tidak mencukupi, segera lakukan penambahan dana untuk panduan top up. Jika pembayaran berhasil, maka akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Selanjutnya klik OK. Kemudian, setelah selesai melakukan pembayaran, Anda akan diarahkan kembali ke halaman awal. Klik NTPN untuk mendapatkan bukti penerimaan negara BPPN. Dan yang terakhir, Anda akan mendapatkan BPPN yang bisa Anda download dalam format PDF. Selanjutnya, saya akan merangkan cara melaporkan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, dapatkan e-fin pajak, buatlah e-fin pajak badan Anda terlebih dahulu di KPP tempat Anda terdaftar. e-fin atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas elektronik wajib pajak untuk melakukan e-filing pajak. Selain dalam melengkapi dan mengunduh formulir e-fin tersebut, Anda juga dapat mengisinya secara online, mencetaknya dan membawanya ke KPP tempat perusahaan Anda terdaftar bersama persyaratan dokumen lainnya. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari. Asalkan Anda telah melengkapi semua persyaratan yang berlaku, aktivasi e-fin pajak. Yang kedua, setelah mendapatkan e-fin, aktivasi e-fin tersebut di situs DJP online, kemudian masukkan NPWP, e-fin, dan email Anda, lalu klik tautan yang dikirimkan DJP ke email Anda untuk verifikasi. Bila Anda belum juga menerima email dari DJP, klik tautan belum menerima link aktivasi pada situs beranda DJP online. 3. Daftarkan e-fin badan Anda di online pajak. Aktifkan e-fin Anda di online pajak agar dapat melakukan e-filing. Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini. 1. Pilih pengaturan. 2. Klik pengaturan e-fin. 3. Pilih sudah, saya ingin mendaftarkan e-fin badan saya. Yang keempat, lengkapi e-fin. Yang kelima, klik daftar e-fin badan sekarang. Kemudian, cara melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2. Untuk lapor SPT masa online, Anda harus mempersiapkan SPT masa dan file CCV di software SPT DJP dan lampiran yang dibutuhkan dalam satu file CCV bila ada. Jangan lupa untuk menamakan lampiran PDF Anda dengan nama file yang sama dengan CCV Anda. Selanjutnya, ikuti panduan cara lapor pajak online untuk SPT masa berikut ini. Yang pertama, klik lapor e-filing. Yang kedua, pilih masa pajak.
kemudian klik unggah file, kemudian klik di sini untuk upload banyak file. Selanjutnya, pilih file CSV pada PDF yang harus diunggah secara bersamaan. Pastikan nama file PDF yang ingin dilampirkan sudah sama dengan file CSV yang ingin dilaporkan. Yang keenam, klik selesai untuk melaporkan kedua file yang telah diunggah. Yang ketujuh, klik lapor untuk melaporkan pajak Anda secara lapor SPT tahunan Badan Online di Online Pajak. Anda juga dapat melaporkan SPT tahunan Badan secara online dengan batas waktu pelaporan setiap tanggal 30 April. Yang membedakan e-filing CSV biasanya adalah Anda harus melampirkan laporan keuangan dalam bentuk file PDF dengan nama file yang sama dengan file CSV Anda. Silakan ikuti beberapa langkah di bawah ini untuk e-filing SPT Badan Tahunan. Beberapa langkah untuk e-filing. Yang pertama, klik lapor e-filing. Yang kedua, pilih masa pajak. Yang ketiga, klik unggah file. Yang keempat, klik cari file jika Anda menggunakan SPT. Klik unggah file, pilih CSV dari SPT 1771, SPT tahunan badan, dan file PDF yang ingin Anda lampirkan. Yang kelima, pilih file CSV dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan. Yang keenam, klik selesai untuk melaporkan kedua file yang telah diunggah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2. Di sini saya mengambil objek pajak dari bunga deposito dan tabungan. Soalnya adalah pada 30 Maret 2016, Bank Permadani membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai 600 juta rupiah. Bunga 6% setahun atas pembayaran bunga tersebut dipotong PPh final sebesar. Jawabannya adalah 20%. 20% itu apa? 20% itu adalah tarif dari bunga deposito. Kali 6%. 6% itu bunga dari bunganya tersendiri. 6% setahun. Kali 600 juta senilai depositonya 600 juta rupiah kali 1/12. 1/12 itu 1 per setahunnya. Dan di total sebesar 600.000. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang kata yang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.